Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel Recovido Roastery. Nah, hari ini kita sedikit membahas tentang bagaimana caranya untuk merawat ya teman-teman, merawat mesin roasting. Jadi yang bagian-bagian yang sangat perlu kita rawat teman-teman. Nah, oke. Nah, salah satunya yang pertama, apabila mesin roasting teman-teman sudah mencapai usia lebih kurang tergantung pemakaian ya sebenarnya. Kalau memang setiap hari ada ngerosting, itu sebaiknya 3 bulan sekali dibongkar teman-teman. Nah, terutama di bagian pipa ini ada pipa dibongkar, terus nanti kerak-keraknya itu kelihatan di sini teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ya bagaimana kerak-kerak dari pipa airflow di sini teman-teman. Nah, jadi ini untuk perawatan ya, bukan untuk memperbaiki mesin yang rusak, tapi harus kita rawat ya. Oke teman-teman, berikut ini adalah pipa airflow dari mesin roasting yang udah kita bongkar. Kita perhatikan keraknya teman-teman, di sini udah sangat tebal ya. Nah, ini dia. Jadi kerak ini kita bersihin teman-teman. Terus juga di dalamnya ini, nah di dalamnya itu ada kayak nempel jamur ya, jamur yang ini harus dibersihkan teman-teman. Nanti dicolok pakai besi panjang teman-teman. Kita bersihin yang luarnya dulu ya. Nah, ini nanti kalau udah bersih boleh dicuci teman-teman, dicuci dan disikat pakai dengan sikat besi. Tuh kan, kelihatan ini besinya, kelihatan teman-teman. Jadi cukup tebal ya untuk kotorannya. Kalau saya pribadi, karena memang masih belum sering ya ngerosting ya, ini udah 6 bulan ini teman-teman. Oke teman-teman, nah ini adalah kotoran yang ini contoh aja ya, soalnya saya nggak bisa kerja sambil ngerekam teman-teman, jadi saya ngeliatin contohnya. Ini untuk bagian luar, terus nanti di dalam pakai besi yang panjang untuk colokin di sini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini untuk pipa airflow-nya sudah bersih ya. Jadi memang nanti sampai kelihatan besinya aja teman-teman, sampai bersih. Nah, untuk ukurannya teman-teman bisa ngukur sendiri. Oh, ini udah kotor sekali misalkan gitu, jadi harus lebih ekstra untuk ngebersihinnya teman-teman. Semuanya tergantung pemakaian kita teman-teman. Nah, kemudian secara umum nih ya teman-teman, saya menjelaskan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Untuk hal-hal yang harus kita jaga itu, yang pertama di bagian ini pipa airflow, kemudian tentunya masuk di bagian ini juga teman-teman, bagian blowernya ini. Nanti nih baling-balingnya ini nanti juga lengket dia teman-teman, lengket kulit-kulit ari ya, uapnya itu teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman,
itu di bagian kompornya teman-teman, di bagian pengapiannya ya. Nah ini dia. Nah di bagian pengapian ini teman-teman harus membersihkan menggunakan vakum. Nah di sini harus di vakum di kompornya, terus di sela-sela ini supaya kalau saat pembakaran dia nggak kebakar di bagian ini. Nanti kan ada tuh kulit ari kecil-kecilnya, itu biasa kan sangat rentan dia untuk terbakar. Nah ini untuk poin keduanya ya. Nah ini teman-teman harus ingat, yang pertama di pipa airflow beserta kipas-kipas blowernya, kemudian di bagian kompor, bagian kompor sini harus divakum teman-teman. Jadi di sini divakum. Kemudian yang ketiga bagian ini teman-teman, di bagian pendingin ya, cooling. Oke. Kalau cooling ini juga divakum teman-teman nanti. Nah, bagian cooling ini nanti divakum di sini ya teman-teman. Ini divakum sampai bersih. Nah untuk pendingin ini jangka waktu biasanya itu seminggu ya, seminggu harus divakum, atau selambat-lambatnya ya 1 bulan bolehlah teman-teman, 1 bulan ya. Nah ini untuk poin yang ketiga. Kemudian yang keempat teman-teman, yang keempat tentunya di sini teman-teman. Kalau ini setiap selesai roasting harus dibersihin. Nah, ini baru selesai roasting, nah dikeluarin di bagian ininya. Kemudian ini juga, ini setiap selesai roasting harus dibuang. Nah, kemudian untuk yang keempat, yang terakhir di sini teman-teman. Ini juga divakum ya di bagian bawah kompor. Kalau tadi di bagian atas kompor, ini sekarang di bagian bawah kompor teman-teman. Nah ini untuk perawatan ya, sangat penting diperhatikan teman-teman. Saya mohon izin teman-teman, sekali lagi saya membuat video hanya untuk dokumentasi saya dan sedikit berbagi tentang yang saya tahu ya teman-teman ya. Dan juga saya berbagi sesuai dengan keadaan saya teman-teman. Artinya kalau kira-kira dalam membuat konten ini saya merasa agak keberatan, maksudnya ribet nih, lagi kerja kok harus kamera-kameraan gitu kan. Nah itu saya tidak membuat video teman-teman kalau memang lagi ekstra kerjanya. Tapi kalau lagi santai seperti ini bolehlah. Jadi nanti mohon maaf sekali lagi buat teman-teman yang komen di komentar sebelumnya. Ada yang bilang, bang kok ilmunya setengah-setengah sih, pelit kali gitu kan. Jadi mohon maaf sekali lagi teman-teman, karena itu saya berbagi juga seadanya aja ya. Karena kalau untuk khusus ya itu namanya udah cari duit dari YouTube teman-teman. Kalau saya enggak, kalau saya memang untuk dokumentasi pribadi, terus ya bisa bertukar saling sharing lah sama teman-teman sekalian ya. Jadi jangan ada unsur baperan gitu teman-teman. Oke ya, sekali lagi saya mohon maaf buat teman-teman yang udah komentar, mintain komentar-komentar yang kurang berkenan lah ya. Jadi itu semua ya karena ya beda orang itu beda-beda ya memang ya. Nah kayak gini nih, dikrok-krok aja gini teman-teman. Nanti dia kita hidupin mesinnya, nanti biar diisap dengan si airflow itu tadi. Oke teman-teman, kira-kira di mana lagi ya? Nanti kalau memang tadi kurang lebih penjelasannya udah cukup lengkap berdasarkan yang saya lakukan teman-teman. Jadi saya hanya melakukan ke berapa hal tadi, 4 apa 5 ya tadi ya. Nah, kalau ini ya nanti dicek nanti di bawah ini, memang harus setiap hari nih, setelah roasting juga di bawah ini kadang ada nyangkut ini teman-teman, nyangkut biji kopi di sini. Nah, nyangkut biji
kopi. Ya, oke. Jadi kalau misalkan kita merawat mesin kita juga yang senang teman-teman. Jadi mesin itu kelihatan selalu bersih, rapi, hasil roastingannya juga bagus gitu teman-teman. Jadi maksimal, pengapiannya juga maksimal gitu ya, karena nggak ada kulit-kulit ari yang lembut itu, apa namanya itu, lengket di drum misalnya. Oh ya, satu lagi nih teman-teman. Di drum ini teman-teman, dia biasanya ada lengket kulit arinya juga teman-teman. Jadi kalau misalkan di drum itu teman-teman harus ngidupin mesinnya, kemudian taruh kuas nih di sini. Nanti kan drumnya berputar tuh. Nah, ketika drum berputar, kita taruh alasnya dulu di bawah nih, kayak kotak gitu. Nah, nanti itu banyak tuh kotoran yang jatuh. Oke, kita lihat aja ya teman-teman ya, biar paham ya. Oke teman-teman, kita hidupkan dulu mesinnya ya, kemudian kita putar drumnya aja ya, karena kita mau bersihin drum ini. Nah, jangan lupa taruh alasnya teman-teman, jadi supaya nggak langsung jatuh ke kompor. Ini dilakukan sebelum melakukan vakum ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kurang lebih seperti itu ya. Habis itu kan udah kita taruh nih teman-teman alasnya. Ya udah, bersihin aja kayak biasa gitu. Ini kita tinggal tempelin aja kuasnya di sini. Ntar jalan sendiri dia itu. Kalau memang kotorannya tebal, kita lihat aja nanti teman-teman ya. Kalau memang kotorannya tebal, kita ngerosting dalam sehari bisa berapa kilo, bisa sampai 50 kiloan, itu harus segera dibersihin ininya supaya tetap maksimal untuk pengapiannya gitu teman-teman. Jadi kurang lebih gini, kan drumnya berputar itu teman-teman. Jadi kita tinggal naruh aja si kuasnya ini, kita putar-putarin aja di sini. Kita jalanin aja, nanti bersih sendiri dah teman-teman. Oke, nah kelihatan teman-teman, sangat kotor ya. Nah, jadi ini tahap pertama dulu ya, kita bersihin dulu ya. Wow, ternyata banyak teman-teman. Nih, ntar mau saya liatin dulu ya. Tuh, banyak kan? Begitu teman-teman. Jadi kalau misalkan mesin dirawat, bisa menghindar dari kerusakan ya. Jadi kita rawat nih. Kalau rawat asik juga lah, rawat itu kan ya kayak ngerawat diri kita juga. Jadi mesin harus kita rawat kayak kita ngerawat diri sendiri. Oke teman-teman, untuk drumnya udah bersih, pipa airflow-nya udah bersih ya, terus blowernya udah bersih. Jadi tinggal kita vakum. Nah, untuk vakum nih saya liatin ya teman-teman ya. Ini sebelum divakum kayak gini nih, kotor. Nah, untuk vakumnya saya pakai vakum ini teman-teman, yang biasa dipakai buat di mobil, tapi ini ada colokannya. Kalau yang di mobil kan dari nggak ada colokannya tuh. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita pasang dulu ya. Oke, udah siap tempur, tinggal dicolokin aja.
Oke teman-teman, silahkan diperhatikan ya. Ini saya menggunakan vakum ya, cara menggunakan vakum seperti ini teman-teman. Sebentar aja teman-teman, udah bersih tuh kan. Nah jadi teman-teman itu kelihatan ya udah bersih ya. Ini udah bersih, jadi sebentar aja, nggak lama perawatan itu teman-teman. Tuh, nah tinggal yang di dalam ini nih, nah yang di sudut-sudut ini ya. Sebentar ya. Oke teman-teman, mohon maaf ini karena udah azan, kita hentikan dulu. Udah mau azan ya, maksudnya kita hentikan dulu kegiatan kita teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini untuk perawatan menggunakan vakum, menggunakan yang hal sederhana aja teman-teman ya, kayak skop besi untuk ngerok gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video ini ya. Kalau teman-teman ada pengalaman dalam merawat mesinnya, jangan lupa di komen ya, di kolom komentar. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.